Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah bersikap jujur pada diri sendiri. Bersikap jujur pada diri sendiri. Nah, kalau kita renungkan tentang pesan Tuhan ini, ya minggu ini. Kira-kira mungkin kalau kita melemparkan sebuah pertanyaan, ya, apa sih masalah terbesar yang hari-hari ini banyak terjadi, ya. Di mana hal itu mungkin aja tidak kita sadari, ya. Termasuk ya orang percaya, atau juga bahkan diri kita sendiri. Nah, yang ternyata yang cukup besar terjadi pada kebanyakan orang, ya, hari-hari ini adalah ketidakjujuran, ya, ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Orang bisa berbuat jujur menutupi kejujurannya kepada orang lain, tetapi terhadap diri sendiri ini ternyata menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Penyebabnya apa? Ada begitu banyak faktor, ya, yang menjadi penyebab. Ada banyak faktor. Bisa jadi karena merasa menghindari perasaan nggak enak, ya, terhadap seseorang, atau juga mungkin karena merasa ingin dihargai, merasa ingin membuat orang lain tuh merasa kagum akan dirinya, padahal dirinya mungkin nggak bisa melakukan hal tersebut. Jadi dia seolah-olah menutupi bahwa dia mampu. Bisa aja seperti itu. Atau banyak hal lainnya, atau mungkin juga takut diejek, takut dijauhi banyak orang. Dan masih banyak, ya, faktor-faktor ini kalau kita renungkan ternyata masih banyak, ya. Nah, ketika saya renungkan intinya apa sih sebetulnya? Kenapa orang takut, ya, untuk jujur terhadap dirinya sendiri? Ternyata intinya kan karena ada sesuatu yang masih belum beres di dalam dirinya tersebut. Nah, kemarin ini kan kita belajar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, buatan tangan Allah. Nah, orang masih belum memahami dengan tepat tentang hal tersebut. Ya, masih banyak orang yang belum memahami dengan tepat. Bahkan orang-orang percaya juga ada di dalamnya yang seperti itu. Sehingga hatinya ini masih belum beres. Nah, waktu hari Minggu kan kita juga dengar dari hamba Tuhan. Orang yang kadang-kadang jiwanya ini masih nggak beres, ada sesuatu yang masih belum terselesaikan, ya, di dalam dirinya. Dan faktor-faktor tersebut, ya, kadang-kadang kan mungkin orang berpikir udahlah, biarinin aja, lupakan aja, nanti juga bisa beres sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ternyata enggak. Segala sesuatu yang kadang-kadang berkaitan dengan hati ini ternyata semuanya itu harus ada pemberesan, ya. Ada pemberesan, dan itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki, ya. Ada rekonsiliasi, ya. Ada hal-hal yang harus dipulihkan, ya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya yang tahu tentang kebenaran, maka faktor-faktor yang tadi itu, ya, tentunya adalah sebuah perbuatan yang tidak benar kalau kita biarkan begitu aja, ya, atau kita lupakan, atau ya udahlah nanti juga selesai dengan sendirinya, ya, atau merasa fine aja, merasa nggak ada masalah lah, udah biasa. Kadang-kadang kan mungkin banyak orang yang masih beranggapan seperti itu, tetapi mungkin dalam hatinya sedikitnya disimpan. Dan kalau itu dibiarkan, ya lama kelamaan kan akan menjadi sesuatu yang bisa meledak juga, ya, menjadi bom waktu kalau dibiarkan begitu aja. Nah, kalau kita mau melihat tentang kejujuran, ya, hari-hari ini begitu sulit kita menemukan orang-orang yang memiliki kejujuran di dalam hati, ya. Begitu sulitnya. Walaupun kita tahu pasti masih ada, ya. Dan bukan sedikit, mungkin masih cukup banyak, tapi begitu sulit, ya. Begitu sulit untuk menemukan hal tersebut. Kalau kita lihat yang terjadi di negara kita aja, ya, di sebuah institusi, ya, sebuah institusi, kita bisa melihat kebohongan-kebohongan yang dilemparkan kepada publik, yang membuat orang tuh bingung, yang benar tuh yang mana sih? Yang ini berkata ini, yang ini berkata ini, ya. Seolah-olah mereka selalu menutup-nutupi tentang perbuatannya, ya. Akhirnya kan orang akan dipengaruhi atau mungkin akan menjadi kehilangan kepercayaan,
kepada institusi tersebut. Atau baru-baru ini juga kita dengar ada seorang gubernur, ya, yang kalau kita begitu baca, waduh, ini misalnya kalau sama dengan ayat yang sebenarnya pagi hari ini kita baca, ya. Dan itu diduga melakukan korupsi sampai ratusan miliar. Nah, itu kan kalau kita renungkan, kenapa hal itu bisa terjadi? Pasti ada sesuatu yang masih belum beres, ya, di dalam hatinya. Dan itu berusaha untuk terus ditutup-tutupi. Ya. Tapi pada akhirnya akan terbongkar juga seperti itu. Nah, lalu kalau kita renungkan, ya, apa sih dampaknya? Ya, dampaknya kalau misalnya sebagai orang percaya nggak bersikap nggak jujur pada diri sendiri, ya. Kita nggak usah jauh-jauh dengan hal-hal yang terjadi di luar sana, mungkin di sekeliling kita aja, ya, di sekeliling kita, di dalam keluarga seperti itu. Wah, pasti akan menimbulkan banyak masalah, ya. Beberapa di antaranya, ya tadi malam juga kan di Komsel juga dibahas juga, ya. Tapi ya untuk mempersingkat waktu, ya apa yang saya dapat ketika saya mempersiapkan ini, ketika mungkin hal ini terjadi, ketika mungkin ada orang-orang percaya bersikap nggak jujur pada diri sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya bisa melahirkan sebuah kecemasan. Merasa dalam hari-hari yang dia lakukan, hari lepas hari menjadi nggak tenang. Ya. Karena apa? Ya ketika kita nggak jujur, ya, pada diri kita sendiri, seolah-olah itu sebuah kebohongan yang disimpan. Kebohongan yang satu, berhasil nih. Lakukan lagi. Akhirnya itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Wah, ternyata aman-aman aja tuh, ya, nggak diketahui orang. Kita nggak jujur pada diri sendiri, ya. Nah, tapi dalam saat-saat tertentu kita mulai berpikir, aduh, rasanya gimana ya, begini salah, begitu salah. Nggak cemas, mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera, ya. Dan kalau ini terus dibiarkan, nggak dibereskan, lama-lama kita semakin kehilangan arah, ya, semakin terpuruk, ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi kalau sikap jujur terhadap diri sendiri ini dibiarkan, ya, sekali dua kali, ya, rasanya biasa-biasa aja, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit. Ini sangat-sangat berbahaya, ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau baca dulu, ya, ayat yang mendasari pesan Tuhan di minggu ini diambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ya. Nah, ini menjadi ayat dasarnya, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat, ya. Tadi di awal saya katakan ada sebuah institusi, ya. Kita tahu lah hal ini yang terjadi di negeri ini. Ya, jadi otomatis kan masyarakat, ya, ketika institusi ini melakukan sebuah kebohongan, ya, dan masyarakat mulai jeli, mulai tahu mana yang benar, mana yang salah, karena kan berbagai info masuk, ya, ada bukti-bukti dan lain sebagainya, tapi yang dilemparkan kepada publik sesuatu yang enggak sesuai seperti itu masyarakat pasti melihat kepada institusi ini bagaimana bisa dipercaya, ya, institusi ini. Mereka mulai kehilangan kepercayaan kepada institusi tersebut, ya. Nah, ini juga kan bisa aja terjadi, ya, terjadi bagi kita orang-orang percaya terhadap siapa? Terhadap orang-orang terdekat, ya, di dalam keluarga, mungkin sanak saudara atau teman-teman, ya. Nah, kalau hal ini terjadi, siapa yang sebetulnya rugi? Ya, sebenarnya kan orang yang melakukan hal tersebut, ya, dirinya sendiri yang melakukan hal tersebut yang enggak jujur ini, ya. Terus apalagi, ya, dampaknya kalau enggak jujur terhadap diri sendiri, dia pasti akan menjadi pribadi yang kehilangan jati dirinya. Nah, makanya dia semakin enggak memahami tentang bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah, buatan tangan Allah sendiri,
ya, yang diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia semakin jauh dari hal itu. Untuk pemahaman yang benar aja semakin sulit, yang nggak bisa menangkap dengan baik. Hidupnya dalam hari lepas hari cenderung gugup. Ya mungkin selalu gelisah, makin hari makin stres. Ya. Ada berbagai tekanan-tekanan yang dialami. Kita bisa lihat contoh-contohnya di dalam Alkitab. Ya. Seperti Saul. Saul satu saat dia melakukan sebuah kesalahan. Ya. Tapi kemudian sebetulnya kan masih ada kesempatan kalau dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sebetulnya kalau dia mau memperbaiki dirinya, dia menyadari bahwa dia sudah nggak jujur terhadap dirinya. Sebenarnya itu masih diberi kesempatan. Ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya waktu kalau misalnya Saul dia memahami hal tersebut. Ya. Nah, ternyata nggak dilakukan juga sampai akhirnya kan bagaimana Tuhan berkata, aku menyesal ya telah memilih seorang Saul. Wah, itu kan sebuah perkataan yang sangat-sangat menyedihkan ya kalau kita dengar. Kalau Tuhan aja sampai berkata kepada Nabi Samuel, aku sangat menyesal. Ya. Berarti kan ini kalau Tuhan sebenarnya masih berbaik hati ya, mau memberikan kesempatan ketika Tuhan perintahkan kepada Saul untuk memusnahkan bangsa Amalek. Itu adalah kesempatan yang kedua. Tapi Saul tidak melakukan hal itu. Dia mengambil kambing domba yang kelihatannya baik. Ya. Kemudian juga membiarkan seorang Agag, ya, orang Amalek ini, salah satu pemimpin dibiarkan hidup. Dibiarkan ibaratnya kayak diselamatkan lah nyawanya. Padahal Tuhan nggak mau. Tuhan udah katakan musnahkan semuanya itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang dia lakukan, dia pikir itu baik, ya. Tapi kemudian bagaimana teguran itu datang sampai akhirnya dia berkata dia udah berdosa. Tapi dia bilang tapi, nah ini ada kata tapinya, dia takut kepada rakyat. Padahal kalau Bapak Ibu baca, apa yang dilakukannya itu bukan karena dia takut kepada rakyat, tapi justru dia dan rakyat, ya. Artinya udah bersepakat melakukan hal tersebut. Nah ini yang seolah-olah disembunyikan. Ya. Dia nggak jujur ketika ditanya oleh Nabi Samuel. Ya, kebodohan apa lagi yang dibuat? Dia seolah-olah memutar balik lah keadaan tersebut. Nah itu kan terus berlangsung dan nggak ada yang namanya sebuah rekonsiliasi di dalam dirinya. Nggak mau segera menyadari tentang kesalahannya tersebut. Justru dia semakin jauh. Janji-janji Tuhan tuh ibaratnya udah semakin hilang dan memang itu sudah dinyatakan pula. Dia kehilangan jabatannya lah ibaratnya seperti, walaupun dia masih sebagai raja, tapi tidak akan berlanjut sampai kepada keturunan-keturunannya. Nah, sampai satu saat bagaimana Saul 2 kali dia ada di dalam satu kesempatan untuk dibunuh oleh Daud. Tapi bagaimana seorang Daud ya sangat menghargai pribadi Saul, ya, yang adalah ayah mertuanya juga. Tapi dia menganggap bahwa dia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Nah, waktu satu kesempatan Daud tidak melakukan hal tersebut dan Daud berkata-kata dengan Saul, bercakap-cakap dengan Saul, ya. Saul seolah-olah memuji, ibaratnya terima kasih Daud, engkau adalah orang yang begitu menghargai dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti seolah-olah dibuat, direkayasa sedemikian rupa, ya, agar supaya kelihatannya di mata Daud, Saul ini baik loh, ternyata udah bertobat loh, ya. Tapi ternyata enggak, ya, enggak berubah juga tuh. Di kesempatan yang kedua, ya, sampai benar-benar Saul itu dia mengakui bahwa engkau pasti akan jadi raja, gitu. Tapi kita bisa melihat perbuatan ini adalah sesuatu yang bagaimana menyembunyikan sesuatu ya di dalam dirinya. Ini sikap yang enggak jujur ya kepada dirinya. Nah, dari sini kita sama-sama melihat ya apa yang terjadi
di dalam pribadi Petrus. Ya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan, kunci, ya, kunci dari sebuah pemulihan. Nah, tentu kita kan harus punya satu sikap, ya, punya satu sikap. Dan kemarin kita sudah belajar, ya, prinsip apa yang harus kita pahami, ya. Nah, kemarin ini kan kita belajar apa yang dibagikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan pengkhotbah yang lain. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu yang belum mendengarkan tentang pesan ini bisa buka di YouTube, ya, bisa dengarkan dan kemudian renungkan, ya. Apa sih yang kenapa Tuhan sampai berkata tentang pesan ini, ya, bersikap jujur pada diri sendiri, ya. Nah, yang saya temukan dari pesan Tuhan ini, kunci pemulihan adalah mau belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, ya. Mau belajar untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, ketika kita mau belajar, ya, memberikan hati kita, membuka hati kita untuk belajar melihat, ya, sesuatu itu dari cara pandangnya Tuhan, saya percaya justru pemulihan akan terjadi, ya. Pemulihan itu akan membawa kita kepada sikap jujur di dalam hati kita. Berapa banyak orang hari-hari ini ketika mungkin mendengar ada misalnya nasihat lah, atau mungkin orang memberikan pandangan, langsung bersikap, dia bisa apa sih? Aku kan lebih punya pengalaman, aku bisa begini, aku bisa begitu, ya. Orang kadang-kadang bersikap udah menganggap rendah. Orang kadang-kadang tidak mau dinasehati, ya. Kadang-kadang tidak menghargai pendapat orang, ya. Banyak yang seperti itu. Masih banyak yang seperti itu. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita akan memiliki satu pandangan yang berbeda, ya. Nah, ini yang sebetulnya terjadi di dalam diri Petrus pada waktu itu, ya. Saya begitu ketika merenungkan hal ini, wah, ini seorang Petrus ini walaupun kadang-kadang kan sikapnya itu, waduh, langsung kayak gerak cepat, ingin mendapat perhatian dari yang lain. Tapi ternyata kalau kita renungkan, ya, dari ayat yang ke-8 tadi, bagaimana dikatakan di sini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, ya. Tentu hal ini kenapa dia bisa tersungkur di depan Yesus? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kata tersungkur ini kalau kita selidiki, ya, ini memiliki beberapa arti, ya. Beberapa arti yang mungkin bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita, ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi, ya, sebelumnya. Tetapi bagaimana di sini saya menangkap sesuatu, ya. Waktu Tuhan perintahkan Petrus untuk pergi lebih dalam dan menebarkan jala. Saya berpikir Petrus kan pada waktu itu dia, kalau Bapak Ibu baca, ya, di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-5, dia kan bilang, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Ya. Nah, ibaratnya begini, ketika kita kan belum tahu, ya, hal tentang menangkap ikan itu kita belum terjadi, belum dilakukan, ya. Tetapi bagaimana awalnya, ya, mungkin yang ada di dalam mindset dari seorang Petrus, wah, ibaratnya gini, "Guru, engkau ini bercanda kali, ya. Kita kan udah bekerja keras sepanjang malam, tapi nggak nangkap apa-apa. Ibaratnya kita udah kerja keras, tapi hasilnya nihil, ya. Tapi yang luar biasa adalah tetapi karena engkau menyuruhnya." Nah, di sini waktu Petrus berkata tetapi karena engkau menyuruhnya, itu adalah bagaimana dia langsung punya satu pandangan, dia menghargai, dia mau belajar tentang apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dia mulai belajar melihat
dari sudut pandang Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan aku untuk lebih dalam? Ya. Ini satu sudut pandang yang langsung pada saat itu dia mau bersegera. Ya. Kalau kan orang kan kadang-kadang sering kali menunda-nunda. Udahlah nanti aja besok. Ya. Beginilah, ada begitu banyak alasan-alasan orang menunda. Tapi buat seorang Petrus, ini dia langsung punya satu sikap yang luar biasa. Jadi dia langsung bisa belajar. Jadi dia mau belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi dia seolah-olah membuka dirinya. Aku sepanjang malam aku enggak nangkap apa-apa, tapi karena Engkau, dikatakan karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini satu sudut pandang yang pada waktu itu ada di dalam seorang Petrus. Dan ketika dia lakukan itu terjadilah sesuatu yang luar biasa ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat Petrus bisa menerima pendapat orang lain, belajar untuk menerima. Dan di dalam kehidupannya kan kita tahu jatuh bangun seorang Petrus ya. Bagaimana waktu dia segera ingin ibaratnya mau terus diubahkan, mau terus diarahkan ya oleh Tuhan, tapi kan kadang-kadang mengalami satu kegagalan juga ya. Tapi hal itu tidak membuat dia berhenti ya. Ketika satu saat Tuhan berkata, menurut kamu siapa aku ya. Nah, kan murid-murid kan berkata begini. Tapi kemudian kan setelah itu bagaimana Tuhan kan memuji seorang Petrus. Tapi nggak lama dari situ Petrus mulai mungkin dengan segala tindakannya, karena dia orang yang sangat bersemangat ya. Waktu Tuhan katakan dia akan ibaratnya mengalami satu penderitaan ya. Nah, Petrus kan langsung bersegera, dia berkata, wah guru, semua itu nggak akan pernah terjadi ya. Dan bahkan waktu Tuhan katakan tentang bagaimana seorang Petrus akan menyangkal, dia kan langsung bertindak. Itu kan artinya bagaimana seorang Petrus itu selalu mau belajar melihat dari sudut pandang Tuhan itu seperti apa ya. Tapi dia langsung responnya begitu cepat, begini nih ya, walaupun kadang salah ya. Tapi di sini kita belajar sesuatu bahwa orang yang mau terus belajar ya, jelas sebetulnya kan dia punya salah satu sikap rendah hati ya. Kalau orang yang nggak mau pernah belajar, berarti kan orang itu tinggi hati. Karena udah merasa dia paling hebat kok, dia paling bisa kok. Dia nggak pernah mau bisa menerima pendapat orang. Ya. Itu orang yang tinggi hati. Nah, kalau orang yang tinggi hati, merasa wah dulunya dia begini, dulunya dia sudah memberikan ibaratnya sumbangsih dan sebagainya, itu akan sulit ya untuk mengalami satu pemulihan. Ya. Karena apa? Karena jelas hatinya masih belum beres. Ya. Tapi di sini bagaimana seorang Petrus dia mau untuk melakukan hal itu. Ini buat saya ini sesuatu yang positif ya. Yang harus kita belajar, walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari juga ya. Nah, di dalam Amsal kan di ayat pasal 18 ayat 12 dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Nah, ini kan satu bukti kalau orang yang dia misalnya bisa belajar, mau belajar untuk, oh ya saya sebenarnya harus mau belajar, apalagi kan ini pribadi seorang guru. Ya. Guru yang kemudian baru diketahui bahwa padahal dia adalah Tuhan. Nah, itu kan jelas sebuah hal yang harus kita terus lakukan ya, pribadi Yesus ini. Berapa banyak hari ini juga orang-orang yang mungkin terkenal lah, seperti para artis ya, aktor ya. Di dalam hidupnya itu mengalami, saya katakan tadi mengalami satu tekanan, stres ya. Karena berusaha untuk mungkin menyenangkan fansnya, menyenangkan para orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi di dalam dirinya itu terjadi sebuah kekosongan. Dia seolah-olah menampilkan sesuatu kepada umum, ya, kepada orang-orang yang di luar. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah sebetulnya dia sedang bersikap
tidak jujur pada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh satu pribadi yang namanya Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Petrus. Waktu dia berpikir, aduh nggak nangkap apa-apa. Iya kalau cuma semalam mungkin nggak masalah. Bagaimana kalau mungkin itu udah 2 malam, 3 malam. Ya, atau mungkin dalam seminggu kok hasilnya sangat-sangat sedikit sekali gitu. Ibaratnya nggak cukup apa-apa gitu. Itu pasti akan membuat gelisah, membuat cemas, ya. Mulai ngalami satu tekanan-tekanan, dan itu kalau nggak dibereskan seperti itu ya akan berbahaya. Ya. Ya kadang-kadang kan nggak mudah untuk kita melakukan itu. Ya kadang kita berpikir, oh lakukan aja begini, ayo mengakui dosa. Nah kan Bapak Gembala sudah sampaikan, ya. Kita tahu bahwa bagaimana kuncinya kan sangat mudah. Datang sama Tuhan, mengakui dosa, ya Tuhan pasti akan mengampuni. Ya. Tapi hal yang mudah itu aja seringkali nggak dilakukan, ya. Nggak mau dilakukan. Nah ini kan akan sangat disayangkan, ya. Seharusnya kan ketika kita tahu bahwa kita mulai, apalagi ini kan seorang Petrus, dia berjumpa dengan guru, seorang guru. Pada waktu itu kan dia nggak tahu pribadi Yesus itu seperti apa. Dia hanya menganggap, oh dia seorang guru. Tapi dia langsung mau belajar, mengambil satu sikap, saya harus mengikuti cara pandangnya dia. Nah ini sebuah respon yang luar biasa. Ya. Nah kita juga bisa melihat satu peristiwa, ya. Satu peristiwa bagaimana seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu ketika dia belum mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, dia adalah orang yang benar-benar berpegang pada yang namanya hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang dia taati. Sangat dia taati. Dan mungkin dia berpikir bahwa tindakan dia menganiaya jemaat adalah tindakan yang udah tepat. Tapi saya berpikir, apakah di dalam hati seorang Paulus yang pada waktu itu masih bernama Saulus, terjadi pergumulan nggak ya di dalam hatinya? Adakah mungkin di dalam batinnya atau di dalam jiwanya mungkin merasa, aduh ini sebetulnya tuh nggak sesuai dengan apa ya, dengan hati nurani dirinya. Bisa saja, ya bisa saja, mungkin hal itu ada. Tapi pada waktu itu kan mungkin dia nggak mengakuinya dengan jujur. Sampai bagaimana ketika satu saat Tuhan ya menampakkan dirinya, dan apa yang dikatakan ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ke-5. Dan inilah yang sesungguhnya pada waktu kejadian tersebut ini bisa langsung merubah cara pandang dari seorang Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini satu peristiwa yang pada saat itu bisa segera merubah satu mindset. Ya. Dan itu luar biasa sekali. Ini yang kita belajar dari sosok seorang Saulus. Ketika dia menyaksikan mungkin seorang Stefanus ya dilempari batu, ya dia kan melihat dari situ. Tapi apakah dia benar-benar menyetujui hal tersebut? Memang pada waktu itu dikatakan dia begitu menggebu-gebu ya untuk menangkap para pengikut Kristus. Tapi mungkin aja di dalam hati kecilnya, hati nuraninya ada sebuah pergumulan, pergolakan, ya. Seperti, aduh, kesian juga, ya. Mungkin seperti itu. Sampai akhirnya Tuhan berkata, akulah, ya, Yesus yang kau aniaya itu. Disitulah dia langsung mengambil satu sikap, oh iya, saya harus belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan itu seperti apa. Oh ternyata Tuhan merasakan sebuah aniaya di dalam pribadinya Tuhan. Dan dia tahu bahwa aduh selama ini mungkin aku udah gak jujur. Makanya dia tulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 dan sampai 9.
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu yang dia sampaikan. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Artinya di situ dia bersikap, dia mau jujur kepada banyak orang. Iya, aku dulu itu seorang penganiaya jemaat. Betul. Itu perbuatan, ibaratnya perbuatan yang salah. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu yang dia akui. Ya. Tetapi, nah ini yang luar biasa. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi dulu segala kegiatan yang dia lakukan, ya, Paulus ini kan seorang yang sangat terpelajar. Apa yang dia lakukan itu tuh dulu waktu dulu dia lakukan itu, wah dia pikir itu sebuah keuntungan bagi dirinya. Tetapi waktu dia udah ngalami pribadi Yesus, ketika berjumpa dengan pribadi Yesus, disitulah saya melihatnya, wah ini seorang Paulus begitu luar biasa ya. Dia bisa langsung dengan bergegas ya, punya satu pandangan yang dia langsung ambil satu posisi. Oh ya, saya harus langsung ambil satu sikap melihat dari sudut pandang Tuhan. Nah makanya kalau kita kembali ya ke ayat yang Lukas 5, ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Nah kata tersungkur ini ya dalam bahasa aslinya itu prospipto. Itu tuh punya ya arti, ada beberapa arti. Jadi bagaimana orang ini dia punya sikap menjatuhkan diri, ya menjatuhkan diri ke depan. Bukan menjatuhkan diri karena ibaratnya apa? Apa ya, kalau misalnya orang tersandung gitu, bukan yang seperti itu, tapi dia benar-benar menjatuhkan diri ya di hadapan Yesus. Dia langsung mengambil satu sikap sujud ya, sujud di kaki Yesus. Dan di situ juga ada satu arti bahwa sebetulnya keegoisan dari seorang Petrus ya, itu tuh langsung dikalahkan ya. Jadi kalau orang berpikir dia dia menjadi orang yang ibaratnya sombong, tinggi hati, dia nggak akan melakukannya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus punya sebuah kerendahan hati, maka segala keegoisan dirinya itu langsung dia kalahkan. Saya nggak mau menjadi orang yang egois. Saya harus segera datang menghampiri Yesus. Jadi ini dikatakan dia tuh orang yang bergegas, ya, bergegas datang. Artinya kan kalau bergegas itu kan nggak nunda-nunda, ya, nggak nunda-nunda sesuatu, ya. Nah itulah yang dilakukan oleh seorang Petrus ketika dikatakan dia tersungkur. Jadi ketika kita mungkin dapat pesan tentang bersikap jujur terhadap diri sendiri, ya, pada saat itulah mungkin ketika kita waktu sendiri kita datang sama Tuhan dan kita mengakui, oh ya Tuhan, selama ini saya mungkin nggak jujur. Ya, ada hal-hal yang saya lakukan gak jujur terhadap diri sendiri. Kita langsung datang berserah sama Tuhan. Ya. Datang kepada sebuah pribadi. Ya. Dan pastinya Tuhan pasti akan menuntun, mengarahkan. Ya. Dan jelas ketika hal itu kita lakukan, kita juga harus siap dengan yang namanya proses. Seorang Rasul Paulus saja ketika dia lakukan hal itu, Tuhan sudah katakan dulu, dia ini akan dipersiapkan ya oleh Tuhan dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Ya. Itu sesuatu yang harus dipersiapkan oleh seorang Rasul Paulus. Dan dia ceritakan. Itu artinya dia jujur terhadap diri, bagaimana dia dulunya seperti apa, kemudian sekarang seperti apa, dan apa yang dia alami. Itu proses itu dia jalani. Ya, dia jalani di dalam kehidupannya. Tapi apa yang dilakukan, yang dia alami itu, dia terima dengan sukacita. Nah sukacita itulah yang gak bisa hilang di dalam kehidupannya. Makanya kan dia tulis salah satu tulisannya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sesuatu yang gak mudah Bapak Ibu. Sesuatu yang gak mudah. Tetapi kalau kita benar-benar menjadi orang yang jujur terhadap diri kita sendiri, ya, maka sukacita dari Tuhan itu gak pernah hilang.
yang nggak bisa hilang. Ada damai sejahtera yang terus mengalir. Itu yang diterima oleh seorang Paulus. Nah, ini yang dialami juga oleh seorang Petrus. Ketika Petrus melakukan hal tersebut, ya, ini yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ya. Dan sukacitanya ya bukan melihat hasil tangkapannya, gitu. Bukan. Tapi sukacitanya adalah bagaimana ketika Tuhan berkata, hari ini engkau akan jadilah penjala manusia. Wah, itu sukacita. Artinya sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya. Sebuah kehormatan untuk dia bisa menjadi penjala manusia. Ya. Karena apa? Karena ya hal yang sederhana. Ya, hal yang sederhana. Dia mau segera melihat, dia belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Oh, itu loh yang Tuhan kehendaki. Nah, karenanya pagi hari ini aja yang bisa saya bagikan tuh Bapak Ibu, ya, untuk boleh memperlengkapi, biarlah kita senantiasa bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus menghidupi pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.